Galatia 3 nomor 13. Oh, begitu angkat dalil itu langsung dia marah. Kalau tidak tadi untuk pemaksaan itu di Roma 10 kan dikatakan dia mati supaya menjadi Tuhan, itu yang dikatakan oleh Paulus di Roma. Ya kan? Itu kan pemaksaan, dia Enak mati loh. supaya Diskusi tadi permisi saudaraku, Son Israel naik, kita diskusi. Kita buka-bukaan data, kita diskusi. Enak kok. Tidak boleh menghujat. Kalau saya hujat, saya turunkan sendiri. Kalau saya menghujat, saya akan turunkan saya sendiri. Gitu. Jadi mari kita diskusi, tujuannya adalah edukasi. Iya, so naik aja di atas saya salah, ya kan, jelaskan gitu. Biar lebih jelas. Narasi salah dibantah dengan data itu. Karena apa? Saya by data. Ini contoh, Yesus disembelih. Ini Nurdin pembohong, omong kosong. Saya ada datanya. 1 Korintus 5 nomor 7. Itu dikatakan di situ, Yesus disembelih. Buktinya, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, siapa Kristus? Disembelih. Kan kasihan, itu Tuhan Anda. Nabi kami, Rasul kami, iman kami tidak sah kalau kita tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Di Bible Anda, Yesus bilang disembelih. Apa umat Islam tinggal diam? Tidak, tapi membelanya dengan data. Tolong jawab dengan data, bukan asumsi. Nah, dilanjut saudaraku semua, saya masih menyiapkan materi untuk rapat sebentar malam. Kok diam semua? Lagi pada kecapean, notennya habis. Ya Ustadz, kadang itu begitu. Jadi kita harus mendudukkan, kan gini, orang yang bijaksana adalah orang yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Kan begitu Ustadz? Betul. Jadi kita dudukkan permasalahan ini betul-betul pada tempatnya. Kenapa? Karena ini sensitif tentang apa? Agama. Maka khusus untuk AUMI NTT mari kita diskusi. Bukan gontok-gontokan, bukan debat. Ingat, bukan debat. Kita diskusi. Jawab pakai data. Data dengan data. Kalau memang tidak bisa, ngakuin. Saya tidak bisa. Saya pun kalau saya tidak bisa, saya akan akui. Saya tidak bisa, saya akan tanya sama guru saya. Nanti kita akan ketemu kembali. Tujuannya saya apa? Ini minta maaf, mumpung masih sedikit. 25 mata memandang. Supaya apa? Untuk tujuannya adalah edukasi. Bukan cari pamor atau cari apa dan lain sebagainya. Itu bagi teman-teman yang di bawah. Mari sudah kita diskusikan. Apalagi ini Son Israel. Tolong naik ke atas, kita diskusi baik-baik. Santun-santun begitu masih ngamuk-ngamuk aja. Saya langsung di awal. Mohon maaf Bang Aumi, itu Son Israel katanya dia mu'alaf. Ada apa dengan anak rimba kok dia banyak fitnah itu anak rimba? Di mana kebohongan anak rimba? Coba naik kau Israel. Mana? Israel. Son Israel. Betul, ya Allah, betul. Naik. Mana Son Israel? Katanya anak rimba banyak bohong. Di mana bohong anak rimba? Silakan naik. Udah saya jambak itu. Iya, paling tidak kalau naik tabayun lah gitu. Sila tak saling tabayun. Apalagi kalau betul-betul seorang mualaf ya. Kita saling tabayun lah karena kita sama muslim kan gitu. Jangan kemudian yang disampaikan itu menimbulkan fitnah karena nggak ada tabayun tadi. Ada apa Son Israel? Naik.
Di dalam Islam itu nggak Kalau ada kau nggak kebohongan. terima maksudnya aku jambak itu berarti kau pemfitnah. Kau bukan manusia baik-baik. Ya banyak sekarang yang nyamar-nyamar gitu, pura-pura mualaf. Gimana, Cok? Tolong naik, nanti mualafnya kita lihat. Udah dia tolak berarti nggak benar, manusia nggak benar ini, orang nggak benar. Tolong teman-teman bisukan typingnya. Tidak sama Islam itu dengan orang Kristen yang membolehkan bohong dan sebagainya. Termasuk takiyah itu bukan Islam. Yang namanya bohong itu di dalam Islam cuma dua. Dalam perang ataupun mendamaikan saudaranya yang memang berseteru. Cuma dua itu. Selain daripada itu tidak boleh bohong. Bohong dia, Pak. Ini baru kelihatan nih. Karena ajaran kalian banyak kontra dan bohong. Oh iya, kau itu penipu. Sosok tadi bilang. Nah itu namanya Takia Korintus. Takia juga kau. Takia ternyata kau kan. Terbukti di kau. Takiyah Salembatus. Iya betul. Takia LAI. Kita ini Abu Jibril. Lanjut Ustaz. Ya, Selamat sore Abu Jibril. Mana Abu Jibril? Ya, selamat sore. Enggak, cerita dulu. Kenapa Ustaz? Cerita Abu Jibril, dulu. selamat sore. Ya, selamat sore. Iya. Baik. Muslim Kristen Abu Jibril? Muslim. Muslim? Baik. Kenapa Oten maksa Tuhannya mati? Abu Jibril, Ya, kenapa? kenapa Oten maksa Tuhannya mati? Assalamualaikum Ustaz. Saya tadi yang naikkan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Oh, soalnya kemarin juga ada Abu Jibril tapi Kristen. Enggak, ini saya tanya dulu, apakah benar Ustaz Abu Jibril yang saya kenal? Bukan. Iya, kenapa? Coba Ustaz Nurdin. Ini bukan Muslim, ada yang Abu Jibril. Ini orangnya sepertinya. Abu Jibril, Anda benar Muslim? Iya. Iya. Coba bicara Coba. panjang lah. Yang namanya Islam, jelaskan kebenaran Islam. Kalau memang Kristen, benarkan Kristen itu. Nah itu baru kita bernarasi dan diskusi. Silakan Abu Jibril. Ya, maksudnya apa ini? Ya kenapa Enggak, Oten ini maksa Tuhannya bagaimana? mati? Oten maksa Tuhannya mati. Enggak tahu itu. Saya enggak tahu siapa Oten itu. Ya. Kristen. Orang Kristen maksa Tuhannya mati. Maksudnya gimana sih? Enggak, gini aja lah. Ya Kalau udah, kamu kalau nggak Muslim, paham di bawah ya, di apa? Simak di bawah ya. Iya. Iya. ini Kristennya ini, Kristen itu, nyamar itu. Kemarin juga ketahuan itu. Lambangnya bagus, Ain dan Jim. Awas itu. Bang, Tapi awas. dia keliru yang namanya Abu. awas itu. nombak, udah siap. Iya, hati-hati. Ya, awas nombak, udah siap-siap nombak orang ini. Ya nggak apa-apa. Kalau bicara pas, Jadi tombak. yang namanya pengemban dakwah begitu suruh naik suruh ngomong, dia akan ngomong. Tapi kalau sepotong-sepotong, selamat sore, apa kabar? Baik. Nah itu bukan komunikasi seorang saudara gitu. Kita harus panjang lebar, akrab dengan sesama pejuang dakwah. Nggak seperti tadi gitu. Ini dicurigakan itu muslimnya. Kadang-kadang takiyah muslim ini artinya yang berserah diri. Agama tauhid Ibrahim. Ada ketemu saya seperti itu, saya muslim. Nggak taunya dibilang percaya Nabi Muhammad enggak, saya percaya Yesus.
Gimana Muslim tapi percaya Yesus? Muhammad Saya pikir- enggak dipercaya. Dia minta lagi naik. Minta Kau maaf, minta Ustaz. naik berarti siap. Minta maaf Ustaz. Siap, kau tahu nggak ini room diskusi? Kalau enggak, kau habis-habisan saya Saya kritik kau di pikir atas nanti. saya pikir Sabar beliau dulu, Ustaz. tadi, Sabar Ustaz, dulu. Ini dia naik lagi, minta naik lagi. Silakan bernarasi Abu Jibril. Soalnya saya nggak suka kalau saudara sama itu nggak begitu akrab. Kita ini harus benar-benar apa yang kita harus perjuangkan karena memang udah istilahnya kultaminasi itu udah di ujung tombak kita ini bertempur dengan Oten ini. Masa Oten aja nggak ngerti artinya. Ya, saya kan orang Muslim, nggak tahu Oten itu apa. Iya, kamu paham nggak? Kamu naik komal apa ini? Ini komal apa ini? Nah, kamu di bawah, saya bilang. Jangan ajukan Ya. permintaan naik kalau kau nggak paham ini. Hati-hati. Ya, ini kamu. Iya, kamu di bawah. Oke, saya jelaskan ya. Ini komal adalah dialog antar iman, antar agama. Dan komal ini adalah komal Muslim. Di TikTok memiliki bahasa di dalam komal-komal terutama kalau dibilang Oten itu adalah Kristen karena memang Kristen itu udah capek kita nyebutnya terlalu sopan. Tapi karena banyak nyelenehnya kita memanggilnya Oten, udah biasa. Maaf Iya. Bang Abu, anak rimba pastikan dia kafir. Kalau dia nggak kafir, kembali ke anak rimba kekafiran itu. Itu cara mereka. Tuh tengok di bawah, sesama saudaranya juga diturunkan katanya. Itu permainan Kristen. Anak rimba katakan dia kafir. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Lihat tuh adabnya saya- orang Islam. Naik komal pasti salam duluan. Ya, Kau udah ya. tahu komal Muslim masih kau? Saya nggak tahu. Ini. Oten itu nampak walaupun dibungkus kayak apa juga baunya bau babi itu kentara banget nyengat, tahu nggak? Bau anjing itu nyengat. Apapun itu nggak bisa dibohongin lidahnya. Kau pikir kami bego apa? Ya lanjut Bang Ami. Okey, di bawah ini ada song Israel. Katanya mau mengajariku. Silakan naik. Aku di atas ini sudah ada. Jadi kau naik ajarin aku tentang Kristen. Silakan. Kau naik di atas. Aku tunggumu di atas ini. Silakan. Aku sudah naik ini. Oke, welcome. Rise up. Naik song. Matahari kembali. Silakan. Naik. Oh. Bagaimana kabar Malaysia nih? Alhamdulillah, saya baru balik daripada hospital, sudah buat full medical examination. Everything is so clear. I don't know what happened to me because I think I have something wrong, having something wrong about myself. I think maybe this is not internal but outside from myself. But what do you think about Ustaz Abu? I don't know what happened about you. Are you well? I never get your news. But Before this, I really not well. Even though I cannot talk now, it's going to be really fine. So okay, hopefully you well, inshallah. Okay, doakan saya ya. inshallah. Ya. Haleluya. Aduh, Izin aku sapa dulu. kenapa haleluya? Maaf. Selamat sore Denny. Selamat sore untuk kamu, selamat pagi untuk aku. Apa kabar? Pada los-los gitu cuma sedikit. Ya, selamat bergabung di Aumi NTT. Iya. Jadi Saudaraku, aku tanya dulu, Muslim apa Kristen nih? Mau itu? Kristen. Ya, Daddy Kristen udah- dia bang, ini Kristen pendeta, tapi dia ini pakai versi ini King James pendeta ya. dia daripada Holland dia ini, Bang Iya. Denny. Daripada Holland dia. Oh iya. Ya. Sebentar ya Bang Denny, nanti aku izin turun sebab aku ini naik sebenarnya silakan. Sebenarnya Silakan. ada daripada umatmu itu mau mengajarinku, maka aku di atas.
Maka silakan, silakan. maka aku suruh dia naik, dia nggak mau naik itu. Maka nggak apa-apa, Bang Pendeta Denny nanti diskusi aja dengan teman-teman saya di atas ini ya. Saya Iya, izin turun iya. dulu ya sebab Son tidak mau naik ini. Son, kalau Oke. kau Di mau, sini aja dulu Bang Ami, biarin aja dia tantrum di bawah. saya mau Tinggal kita masak. ngata-ngatain dia dari atas. Gitu. Saya belum masak, belum sholat lagi nih. Baru balik Oh, dari Masya rumah Allah. sakit. Oke, look after yourself. Oke. Ya, thank you so much. Pray for me, okay? Thank you Bang Abu, Ustaz Abu. Thank you so much. Oke, sama-sama. Oke, keep. Baik. Ini saya terkhusus nih buat Bang Edos, silakan tangan dulu saudara Denny ini sebelum ke Ustadz Anak Rimba. Lanjut, Bang Edos. Ya kalau saya sama Bang Denny sih sudah berkali-kali ya. Kalau umpamanya Bang Denny yang mau bahas tentang yang lain atau memang temanya ini saja, bagaimana? Soalnya kalau sama Bang Denny ini, dia ini pakai versi King James. King James Version sih ya. Iya. Kalau ini biasa normal. Oh, King James, berarti nggak pakai ini ya, Allah ya? Nggak pakai ya. Nggak pakai Allah, nggak pakai Allah. Oh iya betul. Berarti namanya siapa Bang? Jehovah, God atau Father atau Yehovah atau Elohim. Lord. God, Father, Elohim, Lord. Yeah. Nah, Iya, kalau betul, betul. buat yang make Tarik gini dikit. nama Allah ini apa kesan Abang? Ya, Itu saya nggak untuk- setuju. Saya nggak setuju. Mereka tidak menghormati Tuhannya orang Muslim. Itu kan Dengar. bahasa Padang Allah itu. Allah bisa karena biasa. Apa? Ini kayaknya ketarik sini ini ada bundar. Lanjut. Bang. Lanjut, silakan. Oke. Ustadz mau ditanggapi. Bang Anak Rimba, Ustadz Anak Rimba. Monitor. Bang, monitor Bang, tapi saya parkir dulu sebentar, mau asar dulu sebentar. Siap. Izin ya. Saya juga parkun tapi untuk bebenah mau driving pulang ini on the way home. Oh ya, hati-hati Ustadz. Iya, tapi nggak turun. Saya mau ganti pakai HP tangan karena ini lewat laptop ini. Oh iya, baik. Siap. Ustadz Nurdin, kita sedikit bincang-bincang santai sama Siap, Bang Denny. 86. Saya kepingin tahu sedikit ini. Bang Denny, salam kenal. Saya Nurdin dari kenal. Kupang, Salam, NTT, Salam kenal. Nusa Tenggara Timur. Ya. Tapi Tuhannya Bang Denny ini, minta maaf Bang Denny, itu masih Yesus dengan Tuhan Allah atau gimana? Iya, tiga. Jadi tiga adalah satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas. Yang disebut, ya Trinitas ya. Nah, terima kasih. Terus datanya Trinitas itu dari mana Bang? Datanya waktu Yesus bilang, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu disebut Trinitas. Tetapi tulisan Trinitas itu sendiri tidak ada di Alkitab. Tetapi pengertian daripada Trinitas itu sudah disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus menyebut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, terima kasih Bang atas Iya. ilmunya. Ya. Ya, silakan. Ada kitab lain yang mendukung tentang Trinitas itu, Bang. Ada 1 Yohanes 5:7. Kalau ini nih Bang, kalau 1 Yohanes 5:7 itu, ini mungkin Abang sudah pernah lihat fitinya, kodonditan. Itu kalau dikatakan itu 1 Yohanes 5:7 itu di luar dari catatan kaki. Bahwa itu tidak termasuk Jadi, atau ayat sisipan. Betul, itu. Dan itu banyak yang sisipan. dibenarkan. Itu dibenarkan dari pendeta-pendeta lain yang pernah berhadapan sama kodonditan, mereka Ya, kebenarkan. saya Sedangkan masih yang Anda cari maksud datanya. tadi, yang Anda maksud itu tadi itu, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu kan itu ada di dalam Matius 28 nomor 19 itu.
Nah, mungkin kalau dari kalangan Kristen itu adalah amanat agung Yesus. Jadi gini, kalau umpamanya Yesus sudah menginformasikan ada ketrinitasan dalam Bible itu, ya kan? Masalahnya gini, kalau umpamanya kita kutip di dalam Yohanes 17 nomor 3 ya. Di situ Yesus itu hanya mau mengatakan bahwa untuk mendapatkan kerajaan surga itu harus mengetahui Allah satu-satunya Tuhan yang esa, kan di situ. Dan kalau umpamanya kita kutip juga di dalam Markus 12:29, tidak ada dimasukkan Yesus itu. Bahkan dia mengatakan gini di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita esa. Ya kan? Bahkan dia itu tidak memasukkan dirinya sebab dia dari pengakuan itu. Dan di dalam Matius 28:19 itu, pergilah ke seluruh bangsa, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini jadi satu ayat bisa jadi 4 pertanyaan, Bang. Cuma salah satunya saja pertanyaannya ini begini. Ketika Yesus memberikan mandat kepada 12 muridnya itu, langsung berpesan kepada mereka, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah 12 murid Yesus ini sebelum diberikan mandat mereka ini pernah dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu? Kalau itu tidak tercatat. Ini apa ini? Oh, enggak tercatat. Tidak tercatat ya. Oh, oke. Masalahnya gini, kalau umpamanya kita kutip di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 2 kalau nggak salah, atau Kisah Para Rasul 2 nomor 9, ketika Paulus bertanya kepada mereka ini, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus? Mereka mengatakan gini, mereka belum pernah pernah menerima Roh Kudus, atau mereka belum mengetahui tentang Roh Kudus itu ada. Jadi begini, kalau umpamanya bagaimana di dalam Matius 28:19 ini Yesus memberikan mandat kepada mereka untuk membaptis orang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sedangkan mereka sendiri tidak mengenal yang namanya Roh Kudus, kan gitu. Ya, itu alasannya gampang. Ya. Jawabannya itu gampang sekali. Oke. Jawabannya karena Ya. mereka belum diberitahu, jadi mereka tidak tahu. Itu jawabannya, yang gampang. Simple kok Gini, jawabnya. oke. Simple, ya, oke, nggak apa-apa. Simple. Tapi Saya sebelum bertanya, Yesus karena mereka belum terangkat, diberitahu. itu kan Yesus sebelum terangkat, kan? Yesus memberi mandat. Iya. Sebenarnya Betul, mereka sudah betul, diberitahu betul. karena Yesus masih ada, Enggak. belum naik ke langit. Kalau mereka enggak Sedangkan tahu, di Kisah kalau Para mereka Rasul itu Yesus sudah Kalau mereka terangkat. tidak tahu, berarti belum diberitahu. Itu jawabannya kok itu Oh, jawaban dari gitu. aku. Berarti mereka belum terlambat ya? diberitahu kalau mereka belum. Iya, terlambat, betul. Boleh Oh, dikatakan gitu, itu betul. Oke, lanjut apa yang lain. Kayak sama saya seperti cukup sebagai contohnya Assalamualaikum warahmatullahi saya juga waktu umur 13-14 saya juga Waalaikumsalam. belum tahu Roh Kudus. Seperti saya juga, saya kan umur 13-14 saya belum tahu apa itu Roh Kudus. Karena apa? Karena belum dikasih beritahu gitu. Belum dikasih kenal. Jadi Oke, silakan ini dilanjut. abangku, saya sedikit tanya tentang Trinitas ini. Iya, Itu sejak silakan. kapan itu ya? Trinitas itu muncul itu? Apakah Yesus ada atau Yesus tidak ada baru Trinitas muncul? Itu sejak Itu kapan dari itu Trinitas muncul? Trinitas itu sejak semula, jadi di Perjanjian Lama pun juga disebutkan satu persatu. Jadi Bapa pernah disebutkan, Roh Kudus juga pernah disebutkan, dan juga Firman juga atau Anak Putra itu juga disebutkan di Perjanjian Lama, sudah ada. Tapi di Perjanjian Lama itu Ada juga. literasi yang saya baca itu Musa itu menolak Trinitas. Buktinya di mana, Pak Nurdin? Di Ulangan 4 nomor 35. Coba abang baca. Di Ulangan 6 nomor 4. Di Ulangan 32 nomor 39. Itu Musa menolak Trinitas. David itu juga menolak Trinitas. Di mana? Di 2 Samuel nomor Enggak, 7. Daud 2 Samuel malah justru 7 nomor menyebut 22. putra. Di Daud malah Coba menyebut buka. putra. Coba mari kita sama-sama Menolak Ya ya, kalau kamu bilang menolak ya. Iya. Mana menolak? Kata-kata menolak mari mana? kita Aku mau sama-sama tahu. baca Menolak. ya, Menolak. 2 Samuel ya. Bentar, Yo bentar. jelasnya enggak ada yang kata-kata menolak itu. Enggak, menolak itu enggak. Kamu karena kamu mau menolak, aku pegang kata-kata menolaknya. Ya kalau versi Al-Quran itu kalimatnya lu'ina Daud ila
Dua, bis salah. Jadi dilaknat oleh mulut Daud. Orang yang mempertuhan-Tuhan itu 3. Itu dalam Al-Quran ya. Mohon maaf kalau Iya, yang iya. di dalam ayat. Iya, kalau Al-Quran itu di beda lagi ya. di Bible Anda, di Bible Anda itu di 2 Samuel 7 nomor 22. Di Mazmur 86 nomor Satu ayat per ayat lebih baik. Ya, coba dibuka. Aku mau jawab penolakannya. Aku mau jawab penolakannya. Kamu bilang menolak. Iya, izin saya sedikit narasi sama saudara-saudara kita ya. Jadi Bang Denny ini sudah sering saya diskusi dengan beliau. Beliau ini salah satu debater Kristen yang sifatnya itu nggak terlalu mau dipaksa dia ya, baik berdasarkan Bible, karena mereka ini masih percaya dengan ya, King itu James ya benar nih ya, Version. iya King James Iya, Version, King benar. James. Iya, dia nggak percaya dengan lembaga Alkitab Indonesia. LAI. Betul, LAI, betul, iya. betul. Seperti itu. Ya teman-teman, bantu tap-tap komal kita goyang. Bantu tap-tap, bantu share-share. Biar makin kuat. Biar kuat kembali nih komalnya. Silakan lanjut. Nah, data Oke, saya masalahnya Alkitab ini Sabda, data. berarti Anda tidak terima ya? Enggak terima saya, enggak terima. LAI saya Itu. enggak terima. LAI saya enggak Saya mau terima. ngomong apa kan gitu kan? Karena Iya. data Saya tambahkan. Ya, tadi yang dikatakan Bang Nurdin tadi itu ya kan dia mengutip di dalam Ulangan 6 itu memang apa yang benar dikatakan Musa. Karena di situ kita berbicara tentang esensi Tuhan. Kalau memang beda perbedaan pemahaman esensi Kristen dan Yahudi juga memang itu beda. Karena kenapa? Esensi yang dimiliki oleh orang Yahudi itu mereka mengimani tentang monoteisme. Sedangkan esensi kalau dalam konsep Trinitas itu menjelaskan memang adalah Tuhan yang satu, tetapi mereka mempunyai pribadi yang 3 pribadi itu. Sedangkan kalau dalam Kristen itu yang dikutip, kalau dalam Yahudi itu yang dikutip Bang Nurdin tadi dalam Ulangan 6 nomor 4. Situ jelas dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Itu juga merujuk ke dalam Markus tadi itu, Markus 12:29. Sama kok itu. Markus 12:29 apakah itu menunjukkan esensi satu Tuhan 3 pribadi? Tidak. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu esa. Nah, esanya ini nanti kita cari apa definisi dari esa itu. Nah, gitu. Lanjut, Bang. Boleh Itu sudah dengan anak karena rimba. data saya di Bible-nya orang Kristen gitu. Seperti Musa, Sulaiman itu menolak Trinitas di 1 Raja-Raja nomor 8 sampai 1 Raja-Raja 8 nomor 23. Nah, Yesaya pun itu menolak Trinitas. Buktinya apa? Yesaya 43 nomor 10 sampai 11. Yesaya 44 nomor 6. Yesaya 45 nomor 5 sampai 6. Itu semua menolak Trinitas. Bahkan Yesus pun menolak Trinitas. Nah, buktinya apa? Masalahnya ini Bible Alkitab Sabda, jadi saya nggak bisa omong gitu loh. Yohanes 17 nomor 3 itu kan jelas itu. Memang beda kok kalau bicara sama saya beda, soalnya saya pakai KJP, saya menolak LAI, itu jadi masalah. Apa cinta? Iya, jadi beliau ini nggak sama sekali ingin Bang Denny, mungkin isinya sama walaupun dia pakai KJV berbicara tentang Taurat atau Perjanjian Lama itu isinya sama, Pak. Sama-sama menolak lah, nggak atau tidak menyetujui tentang Trinitas gitu. Karena gini, Bang, kita berbicara tentang esensi juga kan. Kalau yang saya mengerti ya, dari ayat-ayat yang Anda berikan tadi itu memang sedang menceritakan tentang keesaan Tuhan. Di situ memang tidak menceritakan tentang Trinitas, itu saya setuju, itu memang benar. Di situ di Musa itu memang sedang menceritakan tentang keesaan Tuhan kita. Itu begitu, itu benar. Saya setuju, saya nggak menolak itu kalau itu betul.
Cuma yang saya tolak itu penolakan daripada Trinitas itu sendiri. Nah itu kalau menolak itu nggak ada. Tapi kalau menceritakan tentang, kalau perjanjian lama menceritakan tentang keesaan Tuhan itu saya setuju. Itu Anda benar. Saya nggak menyalahkan itu. Gitu. Silakan dilanjut. Bang Denny, anak rimba, Bang Denny menyapa anak rimba. Iya, saya di sini, Oke, Kenapa? izin ya, maaf ya. Bang Mangga, Denny, Kristennya Kristen apa Bang? Kristen apa? Aku Kristen Alkitabiah. Alkitabiah. Kitabnya apa Bang? Cetakan siapa? Kalau Abang nggak percaya LAI. Kitabnya cetakan yang terbitan tahun 1611. Yang King James Version itu terbitan tahun 1611, dan kitab itu aku pegang sejak tahun 92 sampai sekarang. Jadi kira-kira 33 tahun saya pegang kitab itu. Saya tidak pernah ganti kitab. Dan kitab itu di waktu pembuatannya itu disponsori oleh Raja Inggris. Dan setelah selesai kitab itu pun pertama-tama dipersembahkan kepada Raja Inggris, lalu dipakai cuma untuk di Inggris saja. Lantas dari mulai abad 17 sampai abad 20 itu dipakai dunia, tapi setelah abad 20 nggak dipakai lagi, saya nggak tahu kenapa. Mereka lebih suka dengan terjemahan baru, tetapi saya tetap memegang terjemahan lama. Jadi terjemahan originalnya yang terbitan tahun 1611 itu yang. Ya Bang, panjang sekali. Maksud saya begini. Kamu tanya. Iya, tapi Begini, Abang percaya itu Tuhan satu atau Tritunggal? Tritunggal, Tuhan Tritunggal. Berarti Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya. Oke, menurut Abang Putra di situ siapa? Yesus, Roh Kudus, Roh Tuhan, Bapa, sumber dari segala sumber, Tuhan sumber dari segala sumber. berarti Bapa ini adalah Tuhan besar, begitu? Boleh dikatakan gitu, betul juga. Kamu betul. Konsep Tritunggal itu sejak kapan yang Abang ketahui? Sejak semula sebenarnya sih, yang saya ketahui. Dari mana Abang mengatakan sejak semula? Sejak tahun berapa Abang ketahui, sejak tahun berapa ya? Ini menurut yang Abang ketahui. Sejak kapan Yang saya ketahui. konsep sebentar Bang. Sejak kapan Abang memakai konsep Tritunggal ini? Tahun berapa? Aku kira tahun 92 sejak aku pegang Alkitab. Bukan. Maksudnya konsep Tritunggal ini. Menurut ajaran Abang, bukan menurut Abang, menurut ajaran Abang, konsep Tritunggal ini sejak tahun berapa? Karena dulunya sebelum ada konsili masih banyak pemahaman Bang. Jadi menurut yang Abang ketahui, sejak tahun berapa kok terjadi konsep ini? Banyak konsep ketuhanan di dalam Kristen. Kira-kira kalau saya kira-kira 2000 sebelum Kristus, 2000 tahun sebelum Kristus. Oh, bukan begitu Bang. Abang percayakan konsili? Enggak. Jadi dasar Abang beriman apa? Kitab-kitab yang tertulis Alkitab. itu Alkitab. asalnya dari konsili Alkitab. Bang? Alkitab. Saya Bang. Ya gini Bang, itu Bang anak rimba. Saya nggak percaya konsili. Bang anak rimba izin Bang. Ini kalau dia mengatakan tadi bahwa dia ini Kristen Alkitabiah, mereka itu hanya mempercayai bahwa otoritas tertinggi untuk mengetahui tentang sejarah Yesus hanya dalam Alkitab. Enggak, walaupun kita berbicara tentang konsili-konsili apa semua, denom apa itu mereka nggak percaya itu. Mereka saya paham. Terima kasih. Alkitab itu hasil dari konsili. Jadi mau percaya mau nggak percaya itu hasil konsili. Kalau katanya percaya Alkitab tak percaya konsili, bagaimana itu? Enggak, saya nggak percaya konsili. Lah, hasil yang kamu pegang itu. Hormati aja pendapat saya cuma percaya apa yang tertulis di Alkitab. Bukan, saya bukan menghormati di sini, kita diskusi. Jangan memaksakan enggak, kita diskusi bukan menghormati di sini ceritanya. Kamu percaya Alkitab, sementara
sementara Alkitabmu itu adalah hasil dari konsili. Begitu saya tanya konsili, kamu nggak percaya. Apa yang mau kita diskusikan? Kalau kamu membawa kepercayaan, itu kitabmu. Tunggal juga dari konsili. Ya, memang Iya. susah akhirnya Mbak diskusi dengan Pak Denny karena keinginannya tuh hanya sebatas saling menghormati aja gitu. Jadi pendapat dia mau dihargai gitu ya. Sementara banyak timpangan yang di Bible-nya itu sendiri gitu kan. Lagi pula dia nggak percaya lembaga kita Indonesia. Berarti imannya iman buta, Iya. Bang. Seperti Tritunggal itu, konsili Nisea 325, uskup seluruh dunia berkumpul menyatakan konsep pada waktu raja itu Konstantin 381 Bang. 325 pertama, 381 Efesus, Nehemia, 421 Efesus. Mereka 7 kali konsili. Saya tahu. 325 Masehi itu masuk tahun Konsep, berapa? sebentar. Tentang ketuhanan Tritunggal, disitulah mereka membuang paham Arianus, Raja Arianus, Arius Alexandria. Ya, mereka buang karena Arianus mengatakan bahwa Yesus itu murni Tuhan, murni manusia, Ada habis itu sebelumnya ada paham Sabellianus, ada paham adopsionisme dan Sabellianus mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka ini berbeda, bukan satu hakikat, beda pribadi. Ya, maka 325 disitulah dinyatakan Tritunggal. Itulah konsepnya, membuang Arianus, pemahaman daripada Raja Arius. Nah begitu. Jadi kalau dia mengatakan tidak percaya konsili, berarti kitab dia dari mana? Nah itu dia abangku. Ini saya juga tahu kok. Konsili ada berapa kali? Ada konsili Efesus, konsili Nehemia, Efesus, konsili apa lagi? Ada 7 kali konsili itu. Jadi bagaimana diskusi? Saya harus menghormati dia. Saya di sini bukan menghormati siapa-siapa, diskusi. Saya menghormati diskusi biar tahu kalian Kristen. Begitu Bang. Lanjut. Baik, ya. Jadi saya sedikit dulu ya, ada nih. Saya dari Kumalnya Bang Superboy. Saya berpasangan dengan Putra Mariam. Saya menggunakan akun Meta. Saya diturunkan karena pelanggaran gitu kan. Saya berhadapan dengan Mosa, terus dengan Apache. Gara-gara saya menyebutkan sebagai rasa santun dengan kata-kata ganteng gitu kan. Pak Mosa yang ganteng yang kami hormati. Nah itu bentuk pelanggaran saya tadi. Seperti bilang ya. Tidak ada di sini sifatnya saling menghujat ya. Tapi untuk kalian apologet Muslim saya bangga karena dengan rasa itu Anda kami turunkan dengan sekalipun karena di sini sangat tegas memang. Jadi Pak Marian juga kalah tadi, kalah poin dengan Pak Mosa. Saya hanya kalah saja Bang akhirnya Mbak, kalah dengan narasi itu. Kata-kata ganteng yang saya sebutkan sama Mosa tadi. Begitu Gurundaku, Bang Endos lanjut. Ya Bang, ya. Bang. Ya lanjut aja dulu. Tapi tetap yang disampaikan tadi Denis, kita juga menjadikan sebuah masukan lagi untuk yang keberapa cabang kalinya perbedaan di antara mereka itu kacau balau. Berarti ada lagi versi baru itu. Very King James tapi nggak percaya dengan konsili. Nah ini ada lagi. Makanya pernah saya katakan berkali-kali, kalau ada 100 kamar orang Kristen dimasukkan ke kamar-kamar itu di seluruh dunia, diberi pertanyaan yang sama, jawabnya ada 100 yang berbeda. Iya Bang, karena dia katakan tadi itu bahwa dia adalah Kristen Alkitabiah. Mereka itu diikat dengan Skriptura itu tadi. Skriptura itu yang menyatakan bahwa otoritas yang paling tertinggi untuk berbicara tentang kelahiran Yesus sampai kematiannya itu hanya di kitab. Jadi kalau umpamanya kita mau ajak mereka ke konsili atau sejarah-sejarah, mereka nggak akan percaya tentang itu semua. Karena kenapa? Karena mereka itu dogma, kalau di Kristen Alkitabiah itu mereka itu memang didoktrin juga, tetapi dogma yang paling melekat kepada mereka
Itu yang salah satunya iman mereka atau apa namanya? Saya lupa namanya apa kalau dalam kekristenan itu memang ada istilah Doktrin. bukan saya lupa bang, saya lupa ada istilahnya memang itu. Mereka Di itu tidak atasnya diajarkan doktrin. untuk Di atasnya ke sejarah. doktrin. Mereka nggak bisa lari ke sejarah karena kalau umpamanya mereka itu berbicara tentang sejarah, blunder nanti semuanya keimanan mereka. Itu kan paham Arianus itu pertama ditolak mereka itu. Arianus itu mengatakan, ya, Raja Arius mengatakan bahwa Yesus itu murni manusia. Dan pemahaman Arianus itu bahwa Yesus tidak kekal bersama Bapa. Bapa lain, Yesus lain. Makanya konsili Nicea itu dibuatlah konsep Tritunggal. Sedangkan Baik, sebelumnya saya ada izin Ustadz, saya sapa dulu Dion. Selamat Ya, sore. selamat sore, Muslim Kristen. Kristen. Oh iya baik. Selamat bergabung di Komal Aumi. Iya, mau tanya ini apa tadi bicaranya ini? Nah itu temanya di atas tuh. Oten maksa Tuhan yang mati. Oh ya, Oten maksa Tuhan yang mati. Emang ada dalam Alkitab itu menyatakan maksa? Mati nggak Tuhannya? Lah pertanyaan saya, ada nggak pernyataan maksa? Iya ini jawaban. Pertanyaan sebagai jawaban. Loh, jangan gitu. Ada nggak kata maksa di Alkitab itu? Mati. Iya, kan Bapak bilang. serahkan sama anak rimba. Bapak bilang. Datanya nggak ada. Maksa. Datanya nggak ada, Lah, faktanya sekarang ada. pertanyaan saya, ada nggak pernyataan maksa di Fakta lebih kuat daripada data. Loh. Pertanyaan saya jawab dulu. Sekarang Ada nggak kata maksa? kau jelaskan begini. Faktanya, Jangan kau lompat-lompat, yakin Pak. nggak kalau Jangan saya bilang lompat-lompat. Yesus tidak mati? Jangan Sopan dong lompat-lompat. sedikit. Jadi Saya jawab nggak lompat. dulu. Lah, Kamu mau jawab cari dulu. apa ini? Kamu mau Ya. cari apa? Dion, Cari apa? kamu mau Kalian cari kan apa? Sabar, mengatakan, Ustaz. kalian Biar dengarkan bernarasi. dia dulu. Oten Kamu mau cari maksa apa? Tuhannya Data. mati. Sekarang mana ayat yang menyatakan maksa di Alkitab itu? Saya tidak berbicara. Ini tema saya buat tidak berdasarkan ayat. Loh, kalau tidak berdasarkan ayat itu mah ngarang-ngarang kalian dong kalau begitu. Oke, Loh. saya tunjukkan. Mau minta kau dari Alkitab, ya. Satu ayat mengatakan Yesus tidak mati di salib. Yang Ya. ada kata maksa, dengarkan dulu. Yang ada Oh, kata kau maksa kayak anak-anak kalau begitu. Kalian sudah kau- bernarasi Kau loh. anak-anak. Iya. Sudah bernarasi. Sabar dulu Ustaz, jangan dipotong saya dulu. Udah, biar saya clearin dulu. Jangan dipotong dulu. Bentar Biarin. dulu, kalian sudah bernarasi, kalian harus bertanggung jawab. Lah Ya, itu saya kan bertanggung Tritunggal jawab. ada dalam kitab diomongin terus. Kalau kau mau minta es krim di sini, ku kasih tahu kau jajan di sana di emperan apa Kalijodo. Kalijodo, kau Mas. tahu nggak? Kau Kalau jajan aja dulu di sana, kau cari ya. Bukan di Harus sini. berani mengatakan lah kalau Ya, kalian izin, sembarangan Bang. saja, ya itu namanya Ya, kalian Bang Dion, jadi Sembarangan. temanya yang anda inginkan adalah kata memaksanya. Sebenarnya Oh, iya. narasi ini berdasarkan Alkitabiah dan saya bisa membuktikannya. Oten maksa Apa ayat Tuhannya kau mati. sebutkan? Pertanyaannya Kalau kan nggak ada dijawab, tanda tanya nih. Enggak, Dengarkan dengar saya dulu. Nggak usah ayatnya, di- sebutkan ayatnya. Anda Ayo. kan meyakini keimanan Anda bahwasanya Yesus Loh. mati. Masa Mari buat kita tema buktikan harus sesuai berdasarkan ayat? Anda jangan memaksa Mari kita pernyataan buktikan Anda. berdasarkan data. Apa Apakah betul Yesus hubungannya mati? tema dengan ayat? Itu Anda marah. Loh, kalau kita ngangkat sana lah. sesuatu itu Kau harus korek-korek benar-benar dulu sesuai. kandang babi. Korek-korek aja kandang babi. Iya, justru ada datanya. Oten maksa Tuhannya mati. Paulus Percuma lah. berkata Yesus tidak mati. Itu data nih. Di kisah para rasul. Satu kalimat ini. Sebentar, saya satu kalimat aja. Kalimat Tritunggal nggak ada dalam Bible, tapi dipaksakan ngomong Tritunggal terus. Biasa itu masalah konteks. Ya, terus lanjut. Dia mau- Begitu juga tadi. Emangnya saya harus bahas Bibelmu melulu di tema saya? Mau? Tantrum saya bikin tema sesuai ayat Bibelmu.
Iya, Terlalu sebenarnya saudara banyak. Kristen. Tuhan bagaikan ulat. Ntar ku bikin begitu kau ngamuk lagi. Ada di Jangan. Bibelmu tuh. Belatungan, tahu nggak belatungan? Marah kau. Aku santun nih bikin nih. Oten maksa, itu kenyataan. Iya betul ya. Jadi sebenarnya Ngapain? kalau beliau tadi mau jujur dan bersabar, harusnya kan ini diskusinya santun kita. Oten maksa Tuhannya mati. Nah, Anda kan percaya bahwasanya Yesus mati ya terhadap penyaliban itu. Nah, ini yang kita bahas. Karena referensi kita juga ada di Kisah Para Rasul 25 nomor 19 tentang Paulus yang menyatakan ini tidak mati kan gitu. Nah, baru mengambil dialog kita kan gitu. Begini Bang Aumi, Ya. inilah menunjukkan mereka masih setaraf anak kelas 5 SD. Dengarkan baik-baik Oten. Yang selalu mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Inilah anak SD. Contoh, Bang Aumi, ayolah sholat berjamaah ke masjid. Itu kan pahalanya berlipat. Datang Bang Aumi, ngomong aja Bang Anak Rimba, mana dalilnya? Apa kayak gitu? Bang Aumi kita jumpa di jalan, Bang Aumi minta dalil. Hah? Apa nggak ada di sini dalil itu? Hah? Betul. Ini mana ayatnya? Mana ayatnya? Memaksa. Inilah makanya saya bilang, cara pikir atau pola pikir Kristen, mau siapapun dia, setinggi apapun sekolahnya, mau S1, S2, S Teler, S Busuk, tetap pola pikirnya kanak-kanak. Coba kalau saya ajak, Bang Aumi, Bang Sam, Bang Ibrahim, ayolah kita sedekahkan ini pahalanya berlipat loh. Mana dalilnya? Harus Atiep bicara, mana dalilnya? Allah Akbar. Harus buka buku dulu. Oh, nih dalilnya, nih. Harus begitukah? Inilah makanya saya bilang, otaknya itu masih gimana ya? La ilaha illallah. Udah deh, lanjut Bang. Iya, Iya, Bang. aslinya nggak bisa begitu. Sabar dulu semuanya. Sabar, gantian kita satu-satu. Ya. Orang kalau nggak mau diskusi, udah ketakutan dulu ngelihat temanya, pasti begitu. Dia naik tuh bukannya mau ngebahas, mau ngelayanin, tetapi udah nunjukkan ketakutan, udah jerih duluan gitu. Maka iya, sebetulnya enak aja. Ustadz Abu tadi udah jelasin ya, benar seperti itu. Bahkan dalam Bible-nya sendiri kita mau buat tema yang bikin kalian kebingungan sendiri itu banyak gitu loh, diangkat dari ayat Bible, tapi kamu nggak bisa jelas juga, percuma. Ini buat kenyataan nih. Kalian dibacain Bible aja ngamuk-ngamuk. Dion, kau belajar dulu di bawah, kau belajar nyimak dulu. Kalau sudah pintar, nanti tulis di bawah, saya sudah pintar Bang, saya minta naik. Nah, oke, saya naikin kau. Iya, yang berhikmah aja Bang Dion. Padahal ini narasinya sangat apa ya? Fundamental aja gitu kan. Tinggal kita bahas Tuhannya mati. Benarkah Tuhan Anda mati? Nah, ini baru kita diskusi mengalir gitu loh. Jangan hanya karena Anda mengenali isi Bible itu nggak ada kata maksa, lalu itu yang Anda dudukan sebagai penguat pembenaran Anda. Nggak gitu. Buktikan agar kalian bohongnya kalian itu nggak terus nanya aja bingung kau di bawah. Nulis aja nggak becus. Kau sampai kelas berapa sih Dion? Mana aja. Bener. Pantasan kau ditipu Bibelmu, mau aja. Saya turun bukti kalian bohong. Tuh, saya turun bukti kalian bohong. Nyambungnya gimana ini? Pantasan kau nggak bisa baca Biblemu, nanggapin situasi yang kau alami aja nggak bisa. Itu. Dion, saya naikin Anda ya, saya naikin kamu, tapi kamu tunjukkan seperti yang tadi dikatakan oleh Abu Yasam, ya, buktikan dalam Bible itu ada data yang menyatakan tentang Tritunggal. Ya, saya naikin Anda ya. Anda juga buktikan data di dalam Bible tentang yang menjelaskan tentang. Terserah kau sama Nairo. Saya diem. Saya nggak mau layani kau.
Sekarang Anda minta data yang ini kata memaksa. Sebelum itu Anda tunjukkan dulu data tentang itu Tritunggal di dalam Bible. Silakan, saya naikkan Anda. Yang penting ini ya sportif ya, tadi kalau bawa dalil ya pakai data gitu. Sama-sama ya, sama-sama minta data ya Dion ya. Oke. Sama-sama minta data nih Dion. Tunjukkan data tentang Tritunggal di dalam Bible. Sebelum saya, kenapa Tunjukkan saya dulu, mulai dengan kata itu tadi? Tunjukkan dulu Saya data yang saya minta. Tunjukkan dulu, tunjukkan jangan ini. Tunjukkan data dalam Saya Bible tentang itu tadi mau Tritunggal. diskusi. Tunjukkan data. Sebenarnya bukan saya yang lemah di sini, kalian yang lemah. Oke. Kenapa? Membuat judul tidak sesuai dengan ayat Bible. Ya, abang dengar ya, abang yang dengar ya, abang Membuat dengar ya, judul kecuali tidak dengar dulu, sesuai dengan ayat Bible. dengar. Ketika Anda dengar kalian dulu, diminta, Anda bisa dengar tidak? Anda bisa dengar tidak? Anda bisa dengar. kalian harus dengar Anda saya minta dulu, naik. jangan hanya Loh, kalian. loh. Itu berarti apa? Ini komand Kalian Anda tidak atau siap. komand siapa? Ini komand Kalian siapa? tidak siap Komand Anda, dalam hal Anda ini. mengatur. Membuat judul, Oh, tapi- Anda ingin. Oke. Contoh Anda begini, ya saya kasih oke. contoh. Kecuali Contoh Bang, Anda kecuali ketika kita sarjana. membuat data, kecuali kita Contoh buat ketika tema Anda itu tidak ada sarjana mau kontradiksi. diskusi, apa judul Anda? Kecuali Buktikan. kita buat kecuali kita Nah, buat tema tidak ada itu kontradiksi. maksudnya. Nah, Anda itu baru Anda anggap paham diri paling ya. pintar, tapi Kalau membuat kita judul buat yang konyol. kalau kita buat Itu. tema tidak ada kontradiksi, oke, ya. Kalau Anda kita buat tema seorang kalau ada sarjana, kontradiksi gimana? Anda Hah? diminta judul Dengar, skripsinya. dalam datamu saja itu, Buktikan yang lain mengatakan bagaimana Yesus skripsi itu. disalib, ada Sampai yang judulnya mengatakan seperti dalam itu. datamu juga dikatakan Yesus tidak mati tersalib. Bagaimana? Apa yang kalian menjadi membuat formal tapi hanya untuk bohong-bohongan ketika diminta Kok bohong-bohongan? penjelasan, kalian tidak bisa membuat penjelasan itu. Skrisilit Ya, sudah. itu apa? Ada tidak? Oh, Ada tidak dalam dalam Bible-mu itu ya? Sebelum Ada tidak? melanjutkan Dengar dulu, dengar. kalian. Anda Itu dengar, yang Anda dengar ya. Ya. Kecuali tema itu tidak data-data dalam Bible-mu itu tidak kontradiksi, baru Anda bertanya. Mana datanya? Oke. Ini kan terdapat dalam Bible-mu itu. Yesus ada yang mengatakan Yesus mati tersalib. Ada yang mengatakan Yesus tidak mati tersalib. Nah, itu makanya siapa yang menyembah Yesus? Kristen. Berarti Kristen ini memaksa untuk Yesus itu harus mati. Sedangkan dalam datanya yang lain mengatakan Yesus tidak mati disalib. Maksa tidak jadi kalian? izin Bang Nero. Poinnya begini aja Bang Dian, kalau mau diskusi santun saudaraku, nggak usah lah terlalu naif dengan narasi tema ini gitu kan. Kita buktikan aja ya, apakah menurut saudara kami Muslim ini terkhusus host ya menuliskan OT maksa Tuhannya mati ini berdasarkan Bible. Faktanya ya kami saya sendiri pribadi menyatakan itu ada karena narasinya Bible ini kan ketimpangannya ada ya. Paulus misalnya di Galatia 3:13 membuktikan bahwa Yesus disalib, tapi di Kisah Para Rasul ada juga perbedaan narasinya. Mereka hanya berselisih paham dengan dia mengenal hal-hal agama. Mereka dan mengenal seorang bernama Yesus yang sudah mati tetapi yang dikatakan oleh Paulus hidup. Nah, ini salah satu rujukannya saudaraku Bang Dion. Gitu loh, jangan Boleh anak riba sedikit saja Silakan. membuktikan bahwa jelas Oten maksa. Boleh? Silakan tanya anak rimba kembali. Tanya. Apa ada tertulis di Bible? Coba tanya. Ayo Dion, siapa tadi Dion? Saya buktikan. Ayo tanya anak rimba. Apa ada di... Coba pertanyaanmu yang tadi kau ulang. Mana dia kok diam? Anak rimba, saya mau tanya, ada nggak teks namanya Oten di Bible? Nggak ada. Saya tanya balik. Kalau saya katakan Tuhanmu tidak mati disalib, bagaimana? Sepakat? Setuju? Dibuka mute-nya Ini saudara kamu Dion. memaksa. Dibuka mute-nya. Anda Ini. berhadapan kepada abah kami anak rimba. Silakan Anda diskusi Ayo. santun ya, saudara. Mencret Tanya ya, anak rimba. macet. Ya. Bang Iko sabar, ditahan Nah, emosi itu saya mute dia itu karena dibuka. dia tidak mau diam. Suruh diam dia tidak mau. Oke. Bang Biarin Dion, anak saya rimba berharap selesaikan dengan dia. hormat dan santun ya. Buat Saya mewakili judul Anda itu, di sini buktikan untuk pernyataan itu. Jadi jangan Iya, iya, sekedar sabar. membuat judul. Iya, oke. Jadi Mana judul ayatnya ini yang mengatakan terkait kata maksa. Silakan Bang anak rimba buktikan kata Silakan maksa dalam Bible. pertanyakan kepada anak rimba. Silakan tanya. Ya buktikan ayat mana yang menyatakan memaksa. Silakan. Ayat yang seperti ini tidak ada tertulis. Ya Oke? udah.
Berarti Nah, kalian sekarang itu saya hanya tanya. membuat cacian di Sekarang dalam saya kolom tanya ini. gantian. Sudah, kata terus. Saya buktikan dulu. Berarti dalam kolom Saya komentar buktikan kalian dulu. berkumpul ini Kalau hanya saya untuk bilang, Dengar Dion, Jadi dengar. kalian Itu mau tidak punya dijelaskan. kemampuan. tunggu dulu, Dengar, kau itu mau mau bukti. dijelaskan. Tidak Kau mau bermutu. bukti. Ini kalian Kau tidak mau bukti. bermutu, Diam, memang. di mute dulu, di mute. Menganggap paling pintar. Di mute dulu. Tuhanmu, Justru kami saya itu katakan, pintar. tidak pernah mati. Yesus tidak pernah disalib. Yesus tidak pernah mati disalib. Jawab. Jawab. Pertanyaanmu saya jawab. Sekarang pertanyaan anak rimba, ayo jawab. Anak rimba mengatakan, Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah mati disalib. Jawab. Itu dia masih ngomong sendiri itu kan kayak Oten gitu tuh. Di-mutein aja nggak sadar itu. Jawab. Gak ada gunanya, kamu tidak bisa membuktikan pernyataan. Jawab dulu. Tadi kan udah saya jawab. Tidak ada Saya tulisan tidak Oten maksa Tuhannya mati di Bibel. Tapi saya mengatakan bahwa Tuhannya Oten Yesus tidak pernah mati disalib dan tidak pernah disalib. Jawab. Kalau kalian berbohong. Jawab. Jawab. Kalau kalian berbohong. Ayo jawab. Kalian sudah berbohong itu. Untuk apa kita? Iya. Ah, tuh terbukti saudaraku. Dia Nggak butuh orang memaksa kayak gitu, harus saya yang mati turunkan. disalib. Saya yang turunkan. Sudah Nggak butuh orang terbukti. kayak gitu. Anak rimba mengatakan tidak mati disalib. Dia mengatakan kita Bilangin. berbohong. Berarti dia Nero memaksakan nggak percaya. Yesus disalib. Itu pura-pura gila. Saksikan. Itu dia pura-pura gila. Nggak percayaan sih. Enggak, sudah dia buktikan bang. Bahwa dia mengatakan harus mati disalib. Anak rimba mengatakan tidak mati disalib. Dia mengatakan berbohong berarti harus mati disalib. Disitulah bahwa Oten memaksa. Itulah satu bukti. Bahwa Oten memaksakan Yesus harus mati disalib. Sudah jelas kelihatan. Terima kasih. Emang sebetulnya tadi itu mau aku suruh dia jajan aja dulu daripada naik komal. Oh, belum genap tuh akalnya. Ya, jadi gini, ya, Oten Kan? ya saudara Kristen ya, kecuali ini kan tema orang Kristen maksa Tuhannya mati. Memang kamu tuh memaksa loh. Apa alasan kami bilang kalian memaksa? Di dalam Bible tuh ada dikatakan Yesus mati tersalib, ada yang dikatakan dalam Bible juga ada dikatakan bahwa Yesus tidak mati tersalib. Apakah kalian tidak memaksa di situ kalau untuk mati tersalib? Bang Nairo, nggak usah pakai ayat. Tadi kan saya katakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Katanya enggak, harus mati. Dia udah jelas memaksa itu kok, udah fakta. Udah kok dia buktikan bahwa Yesus harus mati. Ngapain lagi kita panjang-panjang? Dia sendiri yang maksa. Anak rimba bilang kan Yesus tidak mati disalib. Ya kan? Dia katakan anak rimba bohong. Berarti dia maksa Yesus harus mati disalib. Sudah dia buktikan sendiri. Selesai. Selesai. Iya, terus ini loh, terus ini ya, dia kan meminta data yang ini otentik yang di dalam Bible itu katakan bahwa Yesus itu orang Kristen memaksa ya. Sekarang kita minta data juga, tunjukkan dalam dengan data ada tertulis Tritunggal di dalam Bible. Silakan gitu kan, silakan tunjukkan saja. Oten. Fakta lebih akurat daripada data. Makanya data di Bibel itu amburadul, tidak bisa dipakai. Yang jelas fakta lebih akurat. Fakta, data bisa berbohong, tapi fakta tidak bisa berbohong. Faktanya kau mengakui harus mati di kayu salib. Kau memaksa harus mati di kayu salib Yesus. Fakta tidak bisa dipungkiri, tapi data di dalam Bibelmu banyak kebohongan. Apalagi sudah kau buktikan dengan fakta. Ngapain kita pakai ayat lagi oten-oten? Ya, jadi baik izin anak rimba, saya bisa membuktikan. Silakan dinaikkan ini Bang Dion. Kata memaksa dalam Nggak usah. Nggak usah. Itu belum genap akalnya, Bang. Ya, baik. Itu Jadi masih supaya, keberat. Gini. pertanyaannya Sebentar. Ya. Itu bukti orang ya belum naik itu udah dibebani dulu dengan panggulannya. Itu terlalu berat, pikulan salibnya itu terlalu berat sehingga otaknya tidak berjalan tuh. Darahnya itu hanya sampai di pundak doang, sudah keberatan dia. Nah, naik tantrum tuh. Udah nggak sehat, Bang.
Bilang Betul. tadi Jadi begini, suruh cari jajan aja, Ini jajanan dulu Bang Riba, saya hanya menyampaikan data ya supaya mereka ini tidak lagi bertanya-tanya. Jadi silakan Anda buka di Matius 27:32. Kita buktikan kata tema ini ya. Di Matius 27:32. Mari kita buka bareng-bareng. Benarkah sesuai pertanyaannya Kristen ini? Ya. Di tengah Kau jalan pikul mereka aja salibmu, berjumpa. Dion, kau pikul aja salibmu. Gak usah pakai akal. Pokoknya deritamu itu, jalanin aja. Ya, betul. Di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene bernama Simon. Mereka memaksa orang itu memikul salib Yesus. Nah, nih, masukkan temanya itu. Bang Aumi, sebentar. Iya. Data di Bible itu adalah data sampah. Yang jelas sudah kita buktikan bersama. Dia memaksakan bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Dia sendiri kok yang membuktikan. Fakta itu lebih kejam daripada data. Data di Bible itu kan acak-acakan. Jadi sudah jelas. Saya bilang Yesus tidak mati di salib. Dia bilang mati di salib. Itu sudah memaksa namanya. Fakta. Data itu bisa dibohongi, bisa dimanipulasi. Tapi faktanya Kristen mematakan Yesus harus mati di salib supaya menjadi Tuhan. Jadi ngapain kita capek lagi kasih data mereka? Datanya data bohong lebih banyak itu. Jadi sudah jelas ya saudara-saudaraku, bahwa Kristen memaksa Yesus harus mati di kayu salib. Baru saja ada jemaatnya yang memaksakan Yesus harus mati di kayu salib. Nggak usah kita baca lagi Bang, data-data sampah itu. Siap Gurundaku. Ya, jadi oten-oten sekiranya kalau mau naik diskusi santun lah kita. Di sini ada Gurunda kami Bang Syam yang kami hormati. Ada Abah kami anak Rimba siap diskusi dengan Anda. Ada Gurunda saya Bang Edos pun siap diskusi dengan Anda. Ada Gurunda saya Bang Nairo siap juga diskusi dengan Anda. Ada Gurunda kami Bang Salam Satu Tuhan juga siap diskusi dengan Anda. Ada Ustaz Nurdin siap juga diskusi dengan Anda. Dan ada saudara kami Bang Iko, Gurunda kami juga siap diskusi dengan Anda. Semua itu akan menjadi kami menghormati Anda ketika Anda santun. Ya, Ya, termasuk guru saya juga, ya termasuk guru saya yaitu Aumi juga, itu guru saya. Iya, saya juga mau sebut Nero duluan. Lupa dia. Jangan gitu Bang, harus sebut diri Abang karena Abang kan Tuhan juga kan. Iya, terserah deh. Itu namanya lupa diri. Gak tahu diri gitu. Ya, Yesus kan lupa kalau dia itu anak domba kan gitu. Sebenarnya saya senang loh kalau dia naik itu bawa dalil gitu. Ya tunjukkan dulu dalilnya untuk bantah kan gitu. Tapi harus konsisten, kalau dalil pakai dalil terus. Dan ketika Enggak bisa Bang, orang itu naik salibnya duluan bukan akalnya. oh ya udah kalau gitu ya nyerah. Berat Bang jadinya. Udah keberatan salib ya mau dipelengin apa, udah ngos-ngosan itu ya. Jangan kan pikir kan mengatur napasnya sendiri aja udah susah kalau keberatan salib.